balik lagi di channel Spruce Project. Seperti yang teman-teman lihat di judul, kali ini kita akan bahas satu produk dari Daytona, yaitu kampas otomatis untuk Aerox dan New NMAX. New Aerox juga bisa. Jadi kita akan bahas unboxingnya, nanti kita unboxing, kita lihat gimana tampak dekatnya, bahannya, terus detail-detailnya, kita bandingkan beratnya dari yang ini Daytona dengan berat Mangkok standar. Terus kita juga nanti coba aplikasiin ke motor. Kalau ada kesempatan nanti kita test ride juga gimana hasilnya. Terakhir saya akan bikin kesimpulan tentang produk ini beserta harganya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Spruce Project. Ciao. Oke, sebelum kita buka tampilan dekatnya seperti apa, dalamnya seperti apa, kita lihat dulu di packagingnya. Daytona menyematkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh mangkok otomatis ini. Di antaranya torsi akan meningkat di putaran bawah sampai ke tengah. Ini quick response acceleration, jadi respon akselerasinya lebih membaik. Terus ini ada treatment khusus untuk tidak mudah haus di dalam mangkoknya ya, dan tidak mudah karat. Kemudian yang terakhir adalah dia lebih balance sehingga tidak menimbulkan getaran. Nah, oke. Mungkin itu. Oh ya, ini yang ada di tangan saya. Ini produk Daytona untuk Aerox, NMAX dan Lexi. Jadi ini bisa dipakai 3 motor itu. Langsung aja kita buka dalamnya seperti apa. Oke, langsung aja kita buka. Seperti ini packagingnya, cukup rapih. Kita angkat. Nah, oke, produknya kita singkirkan dulu dari hadapan kita. Oke, ini di mana ya? Taruh sini aja deh. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi mangkok otomatis Daytona. Nah, bahannya tadi yang saya sebutin, bahannya kuat, tidak mudah haus, terus tidak mudah karat. Jadi ini kalau dilihat memang bahannya hampir mirip seperti standarnya motor, yaitu baja, tapi mungkin ini kualitas baja yang terbaik. Kemudian balancingnya ada di dalam. Ini ada 3 balancing. Mungkin dari setiap produk Daytona teman-teman nggak akan dapat yang sama, ada yang 2, ada yang 1, mungkin ada yang tanpa ini untuk balancing ya, supaya si mangkok saat berputar itu seimbang. Nah, itu juga keunggulannya dari Daytona ini, dia mengklaim lebih stabil, lebih seimbang dari mangkok standar sehingga tidak mudah terjadi getaran saat roda berputar. Nah, untuk tapak dari kampasnya tidak ada yang terlihat spesial. Di sini tidak ada lubang-lubang untuk membuang debu ataupun tekstur seperti kartel. Jadi seperti mangkok-mangkok custom pada umumnya. Tapi di sini dia memang polosan aja. Cuman yang diklaim oleh pihak Daytona, dia lebih cepat respon dan akselerasinya. Artinya kalau saya bisa lihat di sini tuh memang penampangnya ini kasar. Penampang untuk kampas otomatisnya itu memang lebih kasar daripada standarnya. Ya mungkin membuat cengkraman lebih baik. Cuman untuk masalah dia gerdek apa enggak, terus debunya gampang kebuang atau enggak, nah itu perlu kita tes untuk beberapa waktu mungkin. Nah, udah di sini juga ada emboss Daytona. Kemudian yang diklaim juga mangkok Daytona ini lebih ringan daripada mangkok standarnya. Oke, langsung aja untuk ngebuktiinnya kita coba compare dengan mangkok standar punya Aerox. Oke, di sini sudah ada mangkok Aerox standar, mangkok Daytona, dan gramasi. Langsung aja kita timbang dari mangkok standar dulu. Oke, beratnya sekian. Oke, untuk mangkok Daytona ya beratnya sekian. Oke, tadi udah kita lihat
sama-sama berat dari mangkok standar yaitu 812 gram, kemudian mangkok Daytona yaitu 851 gram. Ya artinya kedua mangkok ini punya selisih 39 gram, yang artinya juga mangkok standar ini lebih ringan daripada mangkok Daytona. Artinya seperti yang diklaim Daytona yaitu dia lebih ringan, ya terbukti tidak ya, lebih ringan daripada standarnya. Tetapi sebelum ini saya baca review dari seller lain, katanya mengatakan bahwa si Daytona ini memang diperuntukkan untuk putaran atas. Nah, kalau memang dia berpengaruh di putaran atas, menurut saya lebih logis. Kenapa? Mangkok yang lebih berat, memang dia akan lebih berat di putaran bawah, tapi dia akan memiliki momentum yang baik di putaran atas. Jadi kayak gerak sentrifugal ya, mungkin teman-teman bisa lihat di channel lain apa sih gerak sentrifugal, apa sih momentum, mungkin teman-teman bisa lihat di channel lain untuk penjelasan lebih singkat, lebih jelas ya. Nah, cuman di sini kesimpulan dari berat ini setelah kita sama-sama tahu, untuk mengakali supaya tenaga motor di bawahnya lebih maksimal dan putaran atasnya lebih oke, mungkin teman-teman bisa memakai puli bubut yang lebih landai atau meringankan roller supaya putaran bawahnya lebih enak, tetapi putaran atas tetap ngisi karena dibantu dengan mangkok ini. Nah, kalau saya sih berpikiran seperti itu. Jadi mangkok ini lebih berat dari standarnya, oke. Tapi mungkin kita akalin dari settingan di bagian puli depan, yaitu di rollernya, mungkin di pulinya teman-teman bisa bubut, baru belakangnya pakai gitu. Balik lagi ke penjelasan awal, di sini kan tidak ada tekstur kartel ataupun bolong-bolong. Jadi mungkin ini cukup friendly untuk kampas otomatis standar yang bukan racing, artinya non Kevlar, artinya standar lah. Itu masih friendly karena ini tidak bertekstur kasar. Oke, langsung aja kita coba aplikasiin ke motor Aerox 155 ya saya. Test ride, langsung aja kita tutup, beresin, langsung kita coba test ride, nggak usah jauh-jauh. Yang penting impresi untuk tarikan pertama sama putaran sampai ke tengahnya. Kita cobain gimana rasanya pakai mangkok Daytona ini. Yuk, langsung aja. Oke, sampai kepada kesimpulan setelah tadi kita coba test ride, saya coba dari beberapa kali dari putaran bawah, saya cobain putaran tengah, di pas putaran atas juga saya cobain. Hasilnya juga lumayan mengejutkan, unpredictable. Jadi prediksi saya awalnya mangkoknya itu lebih berat daripada mangkok standar. Memang terbukti. Jadi di putaran bawahnya juga lebih berat, saya rasain memang sedikit lebih berat. Cuman begitu sudah sampai di putaran tengah, artinya mungkin kalau dirata-ratakan di kecepatan 50 atau 60 itu begitu digas langsung nyedot ke atas, enak. Pokoknya padat di putaran tengah ke atas itu lebih padat daripada mangkok standar. Nah, cuman untuk apakah dia gerdek, apakah dia mudah berdebu, ataukah dia lebih cepat habis? Saya katakan kalau lebih cepat habis ke kampas enggak ya, karena nggak ada tekstur kartel di dalamnya. Jadi teksturnya cuma tekstur kasar aja. Jadi bukan tajam kayak kartel. Cuman untuk gerdeknya itu harus dicobain sampai beberapa hari ke depan lah untuk mengetahui gimana durability dari si mangkok ini untuk di poin gerdeknya ya. Mungkin mangkok ini cocok buat teman-teman yang memang sering berpergian jauh, treknya jauh. Tidak cocok memang untuk di perkotaan ya, untuk macet-macetan saya rasa sih kurang cocok karena dia bermainnya di putaran tengah ke atas. Oke, ini ada tambahan, sebenarnya bisa dibilang revisi lah dari statement saya sebelumnya. Jadi waktu kemarin kan produk mangkok Daytona itu kan langsung bisa pasang, terus kita nyobain dalam jarak yang deket lah ya, cuma berapa ratus meter lah, jarak deket lah. Nah, hari ini
hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022 pagi saya berangkat ke kantor. Jadi ini dulu ya, disclaimer dulu. Dari rumah ke kantor tuh kurang lebih 50 km. Jadi pulang pergi tuh 100 km kurang lebih ya. Nah, hari ini saya bener-bener dapetin hasil dari si mangkok Daytona. Ini sampai saya tulis di sini. Jadi saya nggak sabar sampai kantor tuh langsung seingat saya tuh langsung saya tulis lah yang saya ingat gitu. Karena ya kami dari Tulis Project pengen produk yang kami review atau kami bahas tuh berguna buat teman-teman yang memang lagi cari mangkok racing ya, yang lagi cari mangkok racing. Artinya video ini mudah-mudahan bermanfaat lah dengan apa yang kita jelasin. Walaupun penyampaiannya memang saya juga masih merasakan penyampaian masih agak simpang siur gimana ya, kurang belum tertata lah. Karena kami juga masih baru. Tapi nanti kedepannya kita perbaiki. Oke, langsung aja. Nah, dari hasil riding saya tadi pagi berangkat ke kantor 50 km, dikarenakan si mangkok ini lebih berat ya. Memang dia kalau kita buka gas secara spontan, secara responsif memang agak berat. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman ngebuka gasnya itu nggak diturunin lagi, artinya open throttle aja gaspol gitu ya, palingnya cuman lemotnya tuh cuman 1 sampai 1,5 detik lah mungkin ya, sampai 2 detikan lah lemotnya. Habis itu kesananya tuh nyedot, enak banget, serius enak banget. Terus yang kedua, kayak yang diklaim sama si Daytona, dia lebih balance ya, artinya lebih balance tuh minim getaran. Memang saya rasain juga motor saya lagi smooth, lebih smooth banget gitu. Jadi bisa dibilang karakter motor saya itu jadi lebih smooth, tapi jadi lebih bukan bertenaga ya, artinya tenaga ya dari mesin itu tersalurkan dengan baik ke roda, nggak ada semacam slip yang mengakibatkan getar. Nah itu getar itu tuh diakibatkan dari slip antara kampas kopling dengan mangkok. Cuman ya, kalau misalkan kemarin saya di penjelasan sebelumnya tuh saya ngejelasin bahwa mangkok ini nggak cocok untuk di perkotaan. Sebenarnya cocok-cocok aja sih. Setelah saya cobain cocok-cocok aja. Cuman masalahnya untuk karakter orang-orang yang cara pakai motornya responsif atau agresif di kemacetan ya, artinya buka tutup gas der itu tuh kurang cocok lah, karena si mangkok ini di putaran bawahnya lumayan agak berat. Cuman nggak berat-berat banget lah, biasa aja. Nah, oke. Terus selanjutnya, nah RPM itu jadi lebih sedikit turun. Oke, disclaimer lagi nih. Buat apa gambaran aja. Motor saya itu di kecepatan 50 km per jam itu putaran mesinnya di angka di 50 km per jam tuh 60 km per jam itu putaran mesinnya di angka 6.200 RPM. Artinya VVA udah buka tuh di kecepatan 60 tuh VVA saya udah buka di 6.200 sampai 6.500 RPM. Sekarang saya pakai dengan settingan CVT yang sama ya. Itu di kecepatan 60 putaran mesinnya cuman 5.800. Artinya memang VVA udah buka, cuman di bawah 6.000 lah kan. VVA di Aerox tuh bukanya di 6.000-an ya. Tapi mendekati 6.000 tuh memang VVA udah buka. Jadi kayak hidup mati gitu lah. Tapi itunya posisi VVA-nya hidup. Cuman yang saya rasain memang RPM tuh lebih rendah. Dengan putaran mesin yang lebih rendah atau RPM yang lebih rendah berdampak pada konsumsi BBM yang lebih irit. Nah, di sini nilai plusnya lagi nih. Nah, oke, mungkin tambahannya itu aja. Jadi kesimpulannya adalah dengan bobot yang lebih berat daripada mangkok standarnya, bukan berarti mangkok ini jadi tidak bagus performanya terhadap motor ketika dipasang. Nah, tadi ada plus minusnya ya. Mungkin kalau dari 100% minusnya itu cuman 10%. Ya minusnya itu cuman di tarikan awal aja agak berat. Selebihnya tuh no komplain sih. Memang si mangkok ini tuh
memang direkomendasikan untuk teman-teman yang dipakai harian, bukan untuk balap. Kalau balap mungkin ya ada settingan sendiri ya. Ya mungkin gitu aja. Jadi tambahannya mudah-mudahan risetan dari kami bukan risetan ya, artinya review dari kami Tulis Project, dan mudah-mudahan pemaparan kami bisa jelas ditangkap oleh teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti lah apa yang saya maksud ya, mudah-mudahan itu. Oke, mungkin gitu aja. Oke, untuk harganya sendiri ini cukup variatif, mulai dari 380 sampai 400 ribu rupiah. Untuk teman-teman yang berada di daerah Kuningan, Jawa Barat, Cirebon atau Majalengka, bisa langsung pre-order aja ke Graha, ini Instagramnya, langsung DM aja, atau nomor Heri, bisa di sini nomor Heri. Nah itu langsung kontak aja Herinya atau DM ke Instagram Graha. Oke, mungkin sekian aja video dari kami Tulis Project tentang penjelasan mangkok otomatis dari Daytona. Kita tadi udah ngebahas dari tampak dekatnya, material, sampai dengan kita test ride. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tinggalkan like, bisa subscribe juga, atau tinggalkan komentar untuk masukan untuk kami Tulis Project. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.